Hai Sobat L, welcome to Showlist with me, Elizabeth Setiatmaja. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan anak dan orang tua. Maksudnya apa? Check this out. Stay tune! Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu teman saya juga, yaitu Bapak Hendrik. Beliau adalah founder dari Eureka Learning Center. Selamat datang Pak Hendrik di Showlist. Perkenalkan ini Sobat L. Halo Sobat L, salam kenal. Ya, jadi kita kalau di sini manggilnya Sobat L, Pak. Iya, iya Bu. Iya, nah Pak Hendrik nih biasanya selalu di belakang layar Sobat L. Jadi jarang banget kalau diundang tuh langsung ngobrol di depan kamera ya Pak. Iya. Iya, tapi Pak Hendrik itu adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa. Nah, saya mau langsung ke depan aja ya Pak, saya mau nanya. Sebenarnya kan sekarang lagi zaman online. Iya. Ya, zaman online. Jadi anak-anak itu sekolah kebanyakan dari rumah. Nah, saya sendiri kan punya anak 2. Oke, dan kebanyakan mereka itu awalnya kan online full. Sekarang yang kecil udah mulai offline. Nah, saya melihat nih banyak banget biasanya kalau lagi Zoom, mama-mama atau papa-papa di samping anaknya. Kalau di tempat Eureka sendiri, pastinya sempat mengalami yang namanya ngajar juga via online ya Pak? Iya betul. Via online ya? Oke. Nah, menurut Bapak, peranan ibu atau orang tua itu seberapa penting sih dalam mendidik anak gitu? Pasti penting sekali Bu. Cuman ini, berdasarkan pengalaman kami, itu kebanyakan tugas untuk mengajar itu diserahkan ke ibu. Ke ibu. Jadi ibu punya beberapa posisi ya? Iya, posisi. Oke. Nah, ada yang sebagai manajer, yang mau tahu tuh jadwal anak nanti sehari-hari ngapain, belajar apa gitu, terus kegiatan di rumah jangan sampai dia mungkin main game terus. Iya. Ada juga yang sebagai pengajar, ibunya masih mau ngajarin anaknya, materinya dia masih jadi bisa guru. jadi guru. Oke. Ada juga sebagai pendamping, jadi dia menemani aja gitu loh. Oh, maksudnya anaknya online, dia temenin, ibunya di gitu. samping. Di samping seperti itu. Oke. Nah, terus kalau nggak salah biasanya nih ya orang-orang waktu masih zaman Zoom ya sekarang juga masih sih udah selesai sekolah nih kan waktu sekolah ditemenin walaupun anak saya enggak sih Pak sebenarnya. Jadi banyak saya lihat mungkin karena mereka anaknya masih kecil-kecil ya jadi pasti harus temenin udah selesai sekolah mamanya masih harus ngajarin lagi kan. Nah tapi kan banyak orang tua yang mungkin kesabarannya itu ada batasnya ya kan. Nah kalau dari kacamata Bapak sendiri nih sebenarnya ngajarin anak tuh bahkan udah selesai sekolah nih ya ngajarin anak tuh baiknya diserahin lagi ke orang tua atau ya ke tempat bimbel atau tempat learning center gitu sih? Oke. Saya bisa jelaskan ini. Diutamakan memang kita melihat kebutuhan anaknya ya. Oke. Jadi kalau anaknya perlu pelajaran apa, gitu dia kurangnya apa, itu yang dipenuhi, dibantu. Oke. Karena kan yang kalau dia yang baik-baik saja berarti dia bisa mandiri ya. Oke. Nah terus dari sisi orang tua dilihat juga kemampuannya secara waktu, ada dari waktunya gitu loh. Oke. Nah, karena nanti kalau misalnya dia pulang kerja harus menyediakan Spare waktu lagi ya kan. Nah, sedangkan dia lelah dari kantor, pasti nanti akan tensinya jadi tinggi. Nanti kasihan anaknya. Nah, terus kedua dari sisi kemampuan pengajarannya. Materi dia dulu bisa, tapi sekarang kan lupa karena kan banyak yang kesibukan ya, pekerjaan, terus ngurus suami, ngurus keluarga juga gitu. Nah, terus kalau tapi dia masih bisa silakan. Tapi kalau tadi kembali ke tensi supaya nggak tinggi, ya jangan gitu. Karena bisa merusak hubungan. Bisa merusak hubungan anak juga. Ya nanti ketika anak jadi nggak dekat ke orang tua itu juga disayangkan ya. Gitu. Masalahnya anak nggak bisa bedain ya. Ini mami lagi jadi manajer, lagi jadi teman, apa lagi jadi guru nih. Gitu. Marah-marah mulu. Betul. Yang diingat marah-marahnya doang. Padahal seharian udah ditemenin. Benar. Udah disayang-sayang ya kan. Ya jadi tergantung Sobat L kalau misalnya tergantung dari Sobat L sendiri sih ya kalau misalnya kita sebagai orang tua mungkin punya waktu dan punya kesabaran yang sangat-sangat luar biasa dan kita juga pas bisa menurut saya lebih baik kita ngajar. Tetapi kalau misalnya ada orang tertentu yang mungkin gampang bokot ya, gampang capek hati gitu kayak nggak sabar daripada anaknya kasihan juga
ada baiknya memang pergi ke learning center gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya di Eureka sendiri kan Eureka adalah learning center. Iya betul. Ngajar anak itu ada dibeda-bedain nggak sih? Kayak misalnya anak tertentu, oh diajarnya begini, atau seperti apa? Iya. Di kami ada kegiatan yang akademik dan non akademik. Oke. Nah pendekatan yang kami gunakan itu kami biasanya anak itu kita kayak interview dulu. Oke. Oh jadi sebelum masuk di interview dulu nih anaknya. Ya, Oke. kita kenalin ini dia kurang lebih cara belajarnya bagaimana ya? Apakah dengan auditori, mendengar gitu lebih banyak konsentrasi dari dia mendengarkan penjelasan atau dengan visual melihat atau dengan dia melakukan sesuatu kinestetik ya untuk anak-anak yang nggak bisa diam. Jadi harus gerak-gerak gitu ya kalau belajar ya. Itu kalau dia belajar. Kadang-kadang kita nih anak nggak bisa diam belajar. Kadang-kadang duduk dia belajar. Sebenarnya rumus itu nggak berlaku ya. Tergantung anaknya juga ya. Jadi cara dulu salah tuh Bu, yang misalnya anak harus duduk diam. Siku di sini, di meja, terus rapi. Padahal dia tipe kinestetik. Makanya kadang masih kakinya masih goyang-goyang. Iya benar. Kan? Pensil suka digini-giniin ya kan? Terus ada lagi yang terbaru yang keempat tuh dengan menulis atau dia mau nyalin ulang. Iya nyalin ulang. Oh gitu. Itu juga ada Bu. Oh itu jadi dia harus benar-benar harus nulis lagi. Baru dia tuh waktu dijelaskan karena dia langsung nulis seperti itu. Dengan begitu baru dia ingat tuh. Dengan begitu dia baru ingat. Oke, menarik ya. Jadi kalau di mereka benar-benar dipelajarin ini seperti apa. Jadi kita akan menggunakan pendekatan yang sesuai. Kita nggak bisa paksakan kalau anaknya lebih visual terus kita harus paksa dia dengan cara baca gitu ya. Itu, Oke, jadi suka dikasih interaktif juga. Interaktif juga. Oke. Dan itu berlaku untuk semua guru siapapun yang ngajar di learning center. Karena udah diinterview dulu kan. Kita interview dulu, jadi pengetahuan untuk menangani anak itu kita berikan kepada guru-guru kita juga supaya nggak salah menangani. Jadi gurunya punya beberapa style mengajar juga ya. Menarik ya. Kenapa aku baru tahu ya setelah anak sudah besar. Anak udah gede terus baru kenal. Baiklah. Nah, tapi banyak juga momok nih. Banyak anak kalau udah dengar kata les itu udah kayak aduh mami bosen, aduh capek mami gitu. Nah itu gimana sih kalau di Eureka sendiri? Anaknya datang ada nggak ya? Datang kayak kepaksa kan kelihatan banget ya anak datang kepaksa. Memang anak sekarang nih triki-triki nih Sobat L nih. Jadi kita juga waktu di awal, waktu interview itu kita juga bilang jangan karena keinginan orang tua. Kadang-kadang orang tua kan udah panik nih, nilainya kurang bagus. Jeblok. Terus anak, Pak kalau bisa tiap hari. Okay. Kami bilang jangan Bu, jangan ibu yang bernafsu itu untuk anaknya langsung mengalami perbaikan, tapi anaknya nanti nggak sanggup. Karena kegiatannya juga banyak anak-anak sekarang, tugas-tugas juga menumpuk ya. Jadi kita selalu ada pendekatan anaknya bagaimana waktunya. Nah terus dengan waktu anaknya kita cocokkan dengan kemampuan nanti orang tua memfasilitasi apakah dengan online atau dengan offline diantar jemput juga kan betul kita. Maksudnya pergi lesnya tuh dia juga hadir atau online gitu. Nah setelah itu perencanaan baik nanti baru biasanya ada titik temunya tuh. Jadi nanti anak nggak bisa menghindar dari kewajibannya karena dia udah sebut saya mau 2 kali seminggu. Nah nggak mungkin dia 2 kali tuh dia sampai berantem dulu betul nggak mungkin. Karena anaknya sendiri udah agree gitu ya. Udah setuju gitu. Oke, berarti dikomunikasikan dikomunikasikan dulu. Dan mungkin dikasih ini juga kali ya, dikasih pengertian kenapa kamu harus. Anak zaman sekarang kan gitu ya. Yeah. Why I must do this? Why I don't like this? Why gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberikan penjelasan, dorongan juga ya. Iya, mau ceramah, penjelasan panjang lebar gitu supaya anaknya tuh ngerti why I must do this gitu betul, kan. Betul. Nah tapi saya dengar di Eureka juga kayaknya fun banget deh, sering outing atau apa tuh? Iya kami melakukan pendekatan ada kegiatan-kegiatan yang seperti in-house. Jadi ada seperti tukar kado. Oh gitu, pas ulang tahun atau acara tertentu? Biasanya pas lagi season greeting, jadi misalnya menjelang Desember gitu ya, mereka udah lelah ujian gitu. Nah terus ada libur sekolah gitu, terus kita ada makan bareng sama anak-anak. Oh gitu. Nah terus ada juga itu mereka senang, apalagi tukar kado kan terus. Iya dapat kado. Dapat kado. Kadonya nggak penting sih. Iya. Yang penting siapa yang ngasih. Iya kan. Tapi banyak yang lucu-lucu juga, anak-anak kan kadang-kadang ada menginginkan sesuatu ya. Sekarang kalau dapat nggak sesuai juga bisa tukar atau apa. Oh gitu. Nah terus ada juga trip Bu. Trip itu kita bisa ke taman safari atau kemana. Nah biasanya membantu kegiatan ini tuh anak-anak yang
baru lulus, anak kelas 12. Oh, Kita maksudnya juga- mereka dijadiin panitia gitu Iya, ya? dijadikan panitia. Oh, oke. Ada kejadian menarik nggak sih, kayak misalnya gara-gara ikut-ikut itu ada seseorang anak yang tadinya mungkin malas-malasan les jadi nggak usah disuruh udah bakal datangnya lebih itu, atau perubahan karakter atau apa gitu, pernah ada cerita? Itu ada, Bu. Jadi anak ini kan nggak pernah ikut OSIS ya, kegiatan. Oke, jadi cerita ada satu anak nih. Ada satu Oke. anak. OSIS itu kan kegiatan yang disupport sama sekolah gitu. Nah, anak ini nggak pernah ikut gitu loh. Nah, ketika diberikan tugas jadi panitia ini, dan ternyata dia excited dan dia ternyata leadershipnya jadi muncul tuh. Dia ternyata bisa membawa pemimpin gitu, kelompok teman-temannya ya dan anak-anaknya itu untuk pergi bersama dan aman. Dan ketika dia selesai itu ya, dia evaluasi bangga sekali. Dan bahkan itu jadi ketika dia kuliah dia jadi ini, Bu, jadi aktif di organisasi. Jadi malah bakat terpendamnya ketemu keluar. les justru Iya. ya. Padahal jarang banget ya, kebanyakan kan kalau les ya udah les aja, Iya, pulang les soal aja. selesai gitu kan. Nggak ada outing, nggak ada Nggak ada apa outing, gitu. nggak ada. Kok kepikiran aja sih, Pak? Karena itu kita lihat potensi mereka ya. Karena kan jadi juga jangan sampai mereka hanya pintar pelajaran, book smart, tapi terus social skill-nya atau kemampuan komunikasi kurang baik gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau cerita di pelajaran nih ya, kan kalau ngeles sudah pasti kan pelajaran yang tertentu ya Pak, nggak mungkin les untuk semua pelajaran ya enggak. Biasanya kebanyakan hitung-hitungan yang dilesin kan. Untuk Iya. akademik itu. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada orang ngomong, pelajaran itu yang penting matematika aja, yang lain nggak penting. Menurut Bapak gimana statement Itu itu? salah tuh. Oh ya. Salah. Meskipun kita tahu, kita nggak bisa menghindari matematika, ya. Anak-anak juga, kadang-kadang dia saking takut matematika, dia mau menghindari itu. Ambil yang gampang-gampang aja, tapi ternyata matematika tetap ada dalam bentuk statistika atau apa ya. Tapi menurut saya, semua pelajaran penting. Oke. Karena kan ada ibaratnya kecerdasan tuh macam-macam. Oke. Nah, terus kita kan mungkin dulu kenalnya IQ aja ya. IQ intelijen ya. Intelijen gitu kan. Tes IQ-nya berapa gitu? Betul. Dan kalau IQ tinggi, dirasa anak ini udah pintar sekali gitu. Jadi dia jago matematik biasanya. Umumnya gitu kan, cara berpikirnya, analisisnya gitu. Tapi dengan perkembangan sekarang psikologi juga sangat maju gitu ya. Nah, itu ada kecerdasan lain yang baru terbuka ya. Jadi kita apa aja tuh? Nah, itu macam-macam, Bu. Kayak misalnya emotional quotient gitu ya. Itu EQ ya. EQ. Jadi kalau anak-anak ini bisa mengenali emosinya, terus mereka juga bisa mengendalikan emosinya, baik untuk diri sendiri atau dia dengan orang lain ya, itu sangat baik sekali. Jadi dia bisa nggak temperamen, nggak apa gitu ya. Itu ternyata menyumbangkan keberhasilan nanti dia sebagai pelajar gitu. Berarti pelajaran sosial di sekolah penting juga. Penting juga. Nah, itu baru IQ. Terus EQ. Terus ada lagi yang SQ. SQ ini spiritual ini. Itu Pak, pesawat. Oh iya. Singapura. Iya. Kalau yang SQ ini beda, Bu. SQ ini kan spiritual, tapi bukan harus ke religion ya. Ini tapi lebih ke bagaimana anak ini bisa pengalaman hidupnya itu dia bisa ambil hikmahnya gitu. Maksudnya kalau ada satu kejadian, jangan cuma disesali, tapi dia bisa belajar dari satu kejadian. Makanya Bu, itu ada kata-kata apa yang experience is the best teacher tuh kena banget di situ. Jadi kalau orang yang bisa mengambil hikmah dari apa yang dialami gitu, experience-nya, berarti dia punya SQ-nya cukup baik. Oke, tapi pemahaman religion juga penting ya. Cuman bukan didewakan, tetapi ya at least dia ada tahu moral kan ya, pelajaran moral gitu. Oke, berarti IQ, EQ, SQ. Ada Q yang lain? Nah, ada Bu, AQ. AQ. A, S, S, A. Oke, itu Adversity quotient itu lebih untuk tahan banting. Tahan banting. Baru pernah dengar loh. Iya. Nah kan kita baru-baru ini kita dengar ya, generasi yang sekarang ini dibilangnya generasi stroberi ya. Karena stroberi sebagai buah tuh gampang hancur. Banyak. Iya. Oke. Itu dia makanya. Nah, itu kalau kayak gitu tuh AQ-nya kurang. Itu pelajaran apa tuh Pak untuk meningkatkan AQ? Biasanya kalau itu pelengkap Bu. Jadi kayak kegiatan-kegiatan seperti misalnya yang outdoor gitu ya, mungkin leadership atau apa ya. Jadi maksudnya mungkin diajar kalau kalah ya oke, jangan terus bosan atau kayak kadang-kadang kalah kan kayak nggak terima ya. Nggak terima, harus menang. Dikasih challenge dan dia harus bisa overcome ya. Betul. Itu AQ. Oke. Tugas juga kalau misalnya harus diperbaikin ya diperbaikin, jangan susah nyerah gitu, ganti deh gitu. Tapi kan anak-anak zaman sekarang suka banget main game sebenarnya kan. Nah ini, tapi di game itu tuh lebih sering gini.
kalau misalnya mereka gagal nanti mereka retry atau dari awal lagi. Bayar. Kalau nggak ada tuh yang bayar-bayar terus naik level apa segala kan? Iya. Kalau nggak salah Main gitu ya. praktis. Oh, Iya, cepet. jadi main game juga kita sebagai orang tua ada baiknya memperhatikan ya. Mereka main tuh main yang instan atau yang emang challenge gitu Emang ya. challenge Itu gitu. secara nggak langsung akan mendidik dia menjadi lebih tahan banting kan sebenarnya. Dalam beberapa Si hal. AQ itu ya. Oke, terus selain AQ ada apa lagi? Yang baru itu sekarang ada istilahnya curiosity, CQ. ya CQ. Oke. CQ, CQ itu apa tuh? itu jadi kalau bisa dibilang kan curious kan rasa ingin tahu ya. Saya tahu. Cuman kalau orang yang tinggi CQ itu rasa ingin tahu itu mendorong dia untuk coba-coba, dia penasaran sampai mendorong terjadinya ini penemuan. Oh, invention. Nah, kalau dia mungkin bukan hebat-hebat banget atau gimana, tapi untuk ukuran anak-anak apa yang dia temukan itu dia akan happy banget, seperti aha gitu. Oke. Nah ini juga seperti itu. Lagi di encourage kayaknya zaman sekarang ya. Lagi di encourage di zaman sekarang. Oke, itu CQ. Nah berikutnya ada apa lagi? Yang berikutnya passion juga itu. Nah, jadi ada satu dua anak yang misalnya kalau dia udah suka sesuatu, misalnya seperti suka gambar ya, dia tidak akan meninggalkan hobinya itu. Tekun gitu, dia tekun gitu. Ya. Jadi nanti karyanya banyak, punya portofolio banyak seperti itu. Kayak sekarang kan banyak NFT tuh ya. Jadi itu tuh pasti dari harus passion tuh. Kalau nggak gimana bisa gambar berapa ratus ribuan kan? Berapa ratus gambar, berapa ribu gambar, ya. Makanya kalau ketekunan gitu. Terus ada IQ lagi tapi another IQ ya? Ya, another IQ ini jadi Sobat List ada IQ yang lain yaitu imagination quotient. Imagination quotient, oke. Karena memang kalau kita ingat kata-kata tokoh ini ya, tokoh penemu ya, yang hebat itu adalah imajinasi dan sisanya diwujudkan dengan kerja keras. Nah, imajinasi ini yang something nih, hanya segelintir orang yang bisa mungkin berimajinasi. Iya bisa berimajinasi gitu, dan kalau punya ini luar biasa gitu. Berarti itu kalau di sekolah saya pelajaran art tuh ya? Nah, didukung seni, ya, seni kan? gitu loh. Jadi ternyata penting semua kan? Penting semua jadi. Semuanya harus pinter ya. Wow, anak zaman sekarang tuh biar seimbang ya, juga ya. Iya, seimbang. Harus seimbang ya. Berarti tadi ada IQ, EQ, ada lagi AQ, SQ, CQ, PQ. IQ aja ada 2 ternyata. Intelligent dan imagination ya. Nah, terus saya juga pernah tahu Pak, kayaknya ada quote yang bilang CQ tambah PQ kalau nggak salah, itu bisa lebih tinggi daripada IQ. Oh iya. Iya, maksudnya? Karena gini, kalau dulu kan ukuran kira-kira tahun 60-70-an ya, itu kalau orang dengan IQ tinggi pasti akan dapat pekerjaan yang salary-nya paling tinggi. Biasanya dulu. Lalu kedudukannya juga baik, terus banyak istilahnya dapat fasilitas ya, karena dianggap dia tuh punya super brain atau apa, nah, terus bisa memecahkan masalah-masalah yang rumit seperti apa mungkin sandi, kode atau apa gitu ya. Nah, cuman di zaman sekarang kan nggak melulu itu gitu loh. Makin tren berubah gitu ya. Nah, terus orang yang dengan IQ tinggi itu bisa kalah secara keberhasilan ya. Dengan orang yang misalnya rasa ingin tahunya tinggi, CQ-nya tinggi, dan ditambah lagi dia passion, dia akan belajar terus. Nah, orang yang CQ dan PQ-nya nih mengasah terus ya, nanti dia punya jam terbang lebih tinggi. Sedangkan karena mungkin si IQ udah tidur dia masih dia masih tinggi gitu ya. Nah, jadi dia akan nanti punya kemampuan yang kompetensi lebih maju, lebih tinggi daripada orang yang IQ-nya tinggi. Seperti itu. Berarti pendidikan tuh sebenarnya kita juga banyak tahu ya, nggak cuma di sekolah loh. Betul. Yang harus diperhatikan, tapi pendidikan juga diawali dari rumah. Ya, pendidikan rumah juga penting, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya pendidikan di rumah penting, kalau zaman sekarang berarti kan ada orang yang udahlah online aja lah, belajar learning gitu, udah dari seharian di sekolah, udah online, masa pulang sekolah les online lagi gitu, udah pergi offsite aja gitu, nggak datang. Tapi ada juga yang kayak jauh udahlah, nggak ada supir, nggak ada apa, nggak nganter, udah online aja. Nah, menurut Bapak semua anak bisa digituin nggak sih? Kembali ke kebutuhannya ya, Sobat Lis ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang kami temukan ya selama pandemi kemarin ya. Jadi meskipun dia misalnya sudah vaksin udah penuh, tapi dia tetap nggak mau datang, tetap lebih milih online. Kenapa? Karena ternyata di keluarganya ada kakek nenek yang mesti dijaga. Nah, jadi ada consideration seperti itu. Nah, terus ada juga yang mungkin kendalanya ini orang tua sibuk, bisa nganter, terus lebih pilih online aja deh. Jadi dia lebih praktis juga.
Tapi online yang kami temukan bagi siswa yang siap belajar nggak masalah. Artinya sih udah mandiri. Dia udah mandiri dan dia tahu kebutuhannya dengan online, terus bisa belajar, dia bisa dapat apa yang dia ingin tahu gitu ya, tugas-tugasnya. Nah, kan kami membantu mereka agar perform well di sekolah ya. Nah, makanya ketika anak udah mandiri itu online membantu. Jadi dia juga nggak perlu habisin waktu di jalan. Tapi nggak semua anak bisa begitu kan? Iya, nggak semua anak bisa begitu. Tergantung anaknya lagi gitu ya. Jadi Sobat L, online itu sebenarnya solusi juga. Juga. Which thank God juga ada COVID sih Pak. Kalau kayak semua orang just satu pilihan kan, nggak akan dengar online gitu. Sekarang online aja deh. Kalau bisa ini Bu, bisa dari luar kota, dari luar negeri. Kelebihannya kalau online bisa dari mana-mana ya, belajar kemana-mana. Nggak ada pengaruh jarak. Ya. Berarti kayak ini kan Sobat L dari Sabang sampai Merauke nih, udah nggak jelas kemana-mana. Kalau mau belajar juga bisa, walaupun mereka ada di Kemayoran ya, di Sunter daerah Sunter, tapi bisa membantu dari mana-mana online. Nggak buka cabang Pak? Rencananya Bu. Soon ya. Kali Sobat L kalau ada yang mau juga buka cabang nih, Pak Hendrik mungkin bisa kerjasama ya, karena menjadi jualan ya. intermezzo ya. But anyway, menurut Bapak kira-kira ada tips apa nggak sih yang orang tua harus tahu dalam mendidik anak dari pengalaman-pengalaman Bapak menghandle tuh anak-anak yang lagi di learning center? Sobat L, untuk tips-tips banyak sekali, cuman kalau kita sederhanakan ya, kita utamakan kebutuhan belajar anak dulu. Jadi mereka apakah belajarnya untuk meningkatkan prestasi atau memperbaiki nilai, itu juga kan beda-beda pendekatannya. Biasanya yang lebih urgent itu adalah yang harus memperbaiki nilai. Misalnya kayak bulan Maret April nih, habis ada rapot ternyata ada merah. Nah itu programnya pasti berbeda dengan yang rapotnya bagus. Kalau rapotnya bagus dia kan mungkin seminggu 2 kali cukup. Nah tapi kalau yang banyak harus dikejar tugas-tugasnya, harus remedial atau apa, nah itu secara sadar sih kita bilang ke orang tua dan anaknya harus kebutuhannya ditambah gitu. Maksudnya extra les. Nah, jadi karena kan anak-anak ini di rumah bukannya nggak bisa belajar, cuma kadang-kadang nggak ada yang mengarahkan gitu. Nah kami hadir untuk membantu anak-anak bisa menyelesaikan aja, atau bisa ditongkrongin gitu ya, kami nemanin semua gitu. Nah, jadi tips yang pertama adalah sesuai kebutuhan anaknya sendiri. Nah, terus kedua, kalau orang tua yang masih mau merelakan waktunya untuk mengajar juga itu juga diperbolehkan, karena bagaimanapun tuh ikatan antara orang tua dengan anak itu juga baik. Ada plusnya sebenarnya ya. Tapi tadi seperti yang Ibu Lis bahas tadi di awal itu, kembali lagi kita harus jujur, kita lihat apakah kita benar-benar punya waktu, apakah kita juga menguasai pelajarannya, karena nanti yang ada hubungan anak itu jadi kurang baik. Kenapa? Karena kita kan udah meluangkan waktu, merasa kita udah berkorban buat anak ini. Tapi anaknya nanti, kita tahu sendiri anak sekarang ya, dibilangin juga suka susah atau kurang menghargai, nanti orang tua jadi kecewa atau marah, atau lagi capek gitu tadi ya, kayak yang tadi Ibu bilang tadi nggak sabar gitu. Jadi nanti anaknya akhirnya jadi malah takut, nanti hubungannya dia renggang gitu, itu disayangkan gitu. Ya, jadi Nah, jadi Pak Hendrik, kalau misalnya Sobat L nih mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut, seperti kan tadi kan sama Pak Hendrik kan bilang kalau di Eureka itu kan interview dulu, ya kan dikenali dulu anaknya, terus kira-kira Sobat L mungkin pas lagi ada yang udah pada masuk kantor juga, kalau main-main kan mungkin santuy, bisa dari online, sekarang mamanya juga udah harus datang nih gitu kan, gitu udah kayak ya balik ke zaman dulu lagi kan. Nah mungkin kalau mereka pengen tanya-tanya, ada apa nggak promo atau mungkin ada apa? Ini kan secara bulan Mei kan kita ya, bulan Mei udah mau naikkan kelas, anak libur, tapi sebenarnya Eureka juga ada ekstra pelajaran ya? Maksudnya tetap ada pelajaran untuk kami ini membuka ini juga kan yang tadi seperti dibilang ada program akademik Bu untuk pelajaran sekolah. Itu ada anak-anak yang memang gini, ada fenomena yang kami temui ya, itu mereka takut nih bentar lagi dipaksa harus ujian offline karena selama ini kan online nih Bu. Iya benar. Nah itu ada yang sampai gemeteran, terus ada yang bilang serius sampai gemeteran. Terus dia bilang Pak kalau bisa liburan belajar ya, sampai begitu loh. Jadi dia mempersiapkan diri untuk
offline. Untuk offline. Padahal kalau kita kan pikirnya ya sama aja online offline kan, betul. ternyata mereka Ada bisa yang karena kayak udah kelamaan di rumah. Iya, kelamaan di rumah. Jadi takut. mau sekolah udah kayak takut. Kayak takut gitu. Nah makanya jadi dia merasa perlu meningkatkan kompetensi atau mungkin mereka sadar diri waktu belajar online mungkin mereka nggak maksimal atau apa. Nah itu kami juga membuka kesempatan ya untuk yang mau bergabung. Terus juga ada kegiatan-kegiatan non akademik seperti outing, terus juga ada kegiatan yang seperti khusus bisnis anak. Kursus bisnis anak, Iya. itu hanya untuk school holiday aja? Bisa juga, bisa. Oh, seterusnya juga tetap ada? Ada. Nggak, jadi itu nggak cuma di school holiday ya? Di school holiday. Oke. Terus ada juga kegiatan-kegiatan lain yang seperti NFT, itu ada menjadi NFT artis. Jadi nggak cuma sekadar akademis, tapi ada les-les yang lain. Les-les yang lain yang menunjang karena sekarang lewat kegiatan-kegiatan yang non akademik tadi itu bisa membantu nanti anak tuh masuk ke perguruan yang top university. Jadi maksudnya top itu nggak cuma lihat IQ atau nilai, tapi ngeliat dari lagi. ekskulnya. Oh gitu sekarang. Dari ekskulnya. Ikut apa aja gitu. Jadi kalau dia ada kelebihan atau ternyata punya kemampuan ekstra gitu ya. Nah itu akan menambah nilai anak untuk masuk top university. Oke. Dan tadi Pak Hendrik sebelum acara mulai udah bisikin saya. Jadi khusus Sobat L kalau mau register di bulan ini Mei, Juni sampai Juli 2022 kalian akan mendapatkan free pendaftaran, tapi dengan mention showlist gitu. Oke, jadi menarik banget pembicaraan kita hari ini Pak. Cuman waktu yang akan memisahkan kita ini. Jadi saya rasa Sobat L sekian perbincangan kita mengenai pendidikan anak dan bagaimana orang tua bisa menghandle. Saya rasa kita akan jumpa lagi minggu depan.